Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Diriku di hati-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah-Nya, bersuara Bapa. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Silakan selama 2 minggu ini supaya kasih setianya Tuhan terus.
Malam, shalom. Salam. Saya ingin menceritakan tentang kita yang bersulam selama itu adalah bulan. Tapi sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang mau melibatkan diri maupun yang datang ke asuhan. Terima kasih semuanya telah memberikan support yang baik, baik itu dana maupun juga transportasi, juga mungkin yang menyediakan mau memberikan tenaganya untuk menyiapkan konsumsinya maupun juga untuk yang menyiapkan bola-bola buat anak-anak di panti asuhan. Semuanya ini dapat terselenggara terutama karena kebaikan Tuhan. Jadi di dalam melaksanakan semuanya itu, bagi saya ini adalah pengalaman yang baru. Tuhan yang memimpin, istilahnya Tuhan itu ngajari saya itu ini loh. Kalau orang itu selalu ada, jadi ada saja masalah itu selalu ada. Tapi dari Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar. Salah satunya juga diantaranya adalah soal transport. Jadi sebelum berangkat itu saya sudah merasa nanti transportnya mesti kurang. Kalau nggak kurang ya karena hitungan saya yang salah. Nah, ternyata juga ada kesalahpahaman. Jadi ada satu mobil yang akhirnya nggak bisa. Harusnya dia bisa dipakai tapi ternyata nggak bisa. Tapi ya itu sebelum itu saya sudah kayak dikasih tahu gitu. Dan sebelumnya juga ternyata juga Fadil itu juga pas di PT Merapi itu kok ya tahu-tahu pakai gitu. Oh kalau kurang kendaraannya bisa dipakai. Nah ternyata ya memang kurang. Jadi terus saya pertama mau sewa. Tapi terus saya diingatkan akhirnya saya pinjam keponakan saya satu, terus saya berikan omongannya Pak Lid. Jadi saya terus hubungi Pak Lid, ya puji Tuhan semuanya kembali dapat dijalankan dengan baik. Jadi transport juga tidak kurang, konsumsi juga semuanya cukup. Jadi terus kita ada anak-anak kecil itu, memang kita itu sudah setiap kita itu mau melangkah, kita itu mau melakukan segala sesuatu, itu selalu ada halangan atau yang istilahnya itu godaan itu selalu ada. Tapi yang kembali Tuhan itu selalu menolong, Tuhan itu selalu membantu kita. Amin. Jadi apapun itu keinginan Bapak Ibu saudara semua, jika saudara Bapak Ibu semua itu punya ide atau keinginan apapun itu selama keinginan yang baik dengan hati yang tulus, kita itu percaya Tuhan itu pasti akan selalu menolong. Karena Tuhan tidak akan pernah diam meninggalkan kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semua ini dapat terselenggara karena betul-betul kekurangan dan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih sekalian Bapak Korban. Masa kita mau maju dalam dalam bersyarakat, hal yang sangat ada yang membuat kita terganggu. Tadi saya mau berangkat tadi juga ada yang sedikit mengganggu. Kunci motor itu besok. Kebetulan tadi di ada kunjungan dari orang di menganggap keberatan itu karena untuk mempersiapkan ya saya sudah berjalan kepada saya bekas ujian tapi itu tadi kita satu tahun selama mengajar itu selalu ada jalan sebenarnya tidak akan kita berikan menyenangkan. Saya mewakili keluarga dari almarhum kakak saya
Indra Santoso. Beliau menyampaikan mengucapkan banyak terima kasih beristimewa pada waktu dukungan doa pada saat kurang lebih 4-5 bulan yang lalu untuk pengobatan di Singapura, juga selama pengobatan di Jakarta. Keluarga menyampaikan khususnya terima kasih kepada Bapak Gembala Alirus, juga jemaat Gereja Isa Masih Klaten, juga persekutuan doa terapi yang selalu mendukung dan menyatakan cinta kasih berupa ungkapan bela sungkawa serta doa-doanya selama mengikuti ibadah tutup peti, penghiburan dan pemberangkatan jenazah. Dan sedikit saya ingin bercerita bahwa keluarga saya sebetulnya ada 14 orang, 14 saudara, yang 3 itu istilahnya itu diberikan kepada keluarga lain keluarga. Jadi 11 orang, dan sekarang tinggal 4 saudara saya. 4 saudara saya ini, dan saya adalah yang paling bontot. Nah, paling bontot ini tugasnya memang lebih berat. Apa-apa dipasang ke saya. Kalau keluarga ada masalah, pertimbangannya ke saya. Jadi itulah sekarang menjadi beban bagi saya untuk melangsungkan keluarga besar saya. Dan sekali lagi saya menyampaikan dari keluarga almarhum, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas segala ungkapan bela sungkawa, juga doa-doanya serta segala dukungannya, dan kiranya Tuhan Yesus yang akan membalasnya. Amen. Itu saja sampaian saya, penyampaian dari keluarga almarhum. Terima kasih. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Engkau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, Ku serahkan semua berikan padamu. Ku serahkan hidupku selalu agar menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sudah. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang memberi kami kesempatan untuk bersekutu sebagai tubuh. Kami saling membangun, saling menguatkan, dan kami rindu ya Tuhan melalui persekutuan koinonia ini betul-betul kami merasakan jamahan-Mu sehingga setiap kami dapat share sebagaimana Tuhan sudah memberi kami masing-masing karunia dan pengalaman rohani untuk berbagi satu sama lain, dan itu menjadikan kesatuan kami semakin kokoh, semakin melekat, sehati, sepikir di dalam Engkau untuk bertumbuh menjadi gereja yang dewasa dan sempurna. Terima kasih Bapak, bagaimana kami siap untuk mendengar dan melaksanakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Amin. Saya selalu salam dengan Bapak Maranatha karena selalu diingatkan firman Tuhan untuk rindu kepada kedatangannya ya Tuhan. Amin. Baik saudara, Tuhan berbicara kepada kita itu melalui lisan dan tulisan. Kadang-kadang kita berpikir hanya tulisan saja, artinya membaca Alkitab, membaca buku-buku komentar dan sebagainya. Tetapi ternyata Tuhan itu Tuhan yang hidup dan masih berbicara juga secara
lisan dengan kita. Itu bukan zaman perjanjian lama saja, tetapi saya yakin saudara punya pengalaman yang sama bahwa Tuhan bisa berbicara secara lisan kepada kita. Suatu saat dia berbicara kepada saya, saudara-saudara, saat saya menghadapi masalah pergumulan hidup yang tidak mudah. Nah, firman yang disampaikan kepada saya sudah saya catat supaya tidak ada satu kata pun yang hilang. Demikian firman Tuhan, bisakah kamu memiliki sikap iman yang penuh pengharapan, bukan untuk menantikan hal buruk selanjutnya yang mungkin menimbamu, melainkan menantikan dengan sikap iman seorang anak yang penuh sukacita atas hal indah selanjutnya yang terbentang di hadapan. Amin. Barangkali saudara merasa aneh dan ada tanda-tanya. Firman seperti itu untuk seorang pendeta. Harusnya pendeta sudah tidak perlu kata-kata seperti ini, saudara. Tetapi itu yang saya terima pada saat pergumulan hidup yang tidak mudah. Saya hanya bertanya sederhana kepada Tuhan, mohon pencerahan, mengapa dan bagaimana bisa mengatasi dengan kemenangan. Saudara, saya tidak mau malu, entah dari Tuhan bagaimana. Saudara dan saya cukup kaget dengan pergumulan yang tidak mudah itu. Salah satu dari sekian banyak, ketika saya kontrol mata kurang lebih 4 tahun yang lalu, diagnos dokter mata saya kena atau mengalami glaukom. Saudara dan saya sudah banyak membaca buku-buku kesehatan. Saya tahu potensi untuk menjadi buta itu sudah ada di hadapan saya. Dan saya hanya berdoa. Saya share dengan istri saya hanya berdoa begini, Tuhan, saya tidak mau buta. Kalau sampai buta, kalau saya boleh milih Tuhan, saya milih pulang saja dulu. Sampai sejauh itu. Lalu puji Tuhan, saudara-saudara, melewati perawatan yang cukup lama, sekitar 4 tahun. Tahun pertama di perimetri itu kanan kiri itu ada cacat super. Dan dari perimetri itu, saudara-saudara, saya melihat gambar bola mata saya itu banyak titik hitamnya yang menunjukkan itu blind spot, titik hitam. Dan tidak heran kalau penjelasannya adalah cacat super, artinya banyak. Itu tahun pertama. Tahun kedua, yang kanan masih banyak cacat super, yang kiri mulai berkurang. Tahun ketiga, dua-duanya sudah tidak ada cacat super. Saudara, itu tahun ketiga. Lalu dokternya yang menangani saya sekolah lagi, saudara, di Australia 1 tahun. Hingga tahun 2023 itu tidak sempat perimetri. Perimetri itu seperti mainan, saudara. Dia keropok, lalu lampu semua mati. Saya harus melihat di situ ada layar, lalu ada titik-titik kecil hijau muda yang sewaktu-waktu muncul di layar itu. Dan ketika mata saya menangkap titik hijau
hijaunya enggak hijau gelap, saudara, hijau muda. Saya harus klik gitu ya. Sehingga ketahuan saudara, berarti kalau ada titik yang saya nggak lihat itu berarti blind spot. Tetapi kalau ada titik yang saya sempat lihat dan saya klik itu bersih. Itu sampai 2022, 21, 22, 23 dokternya sekolah lagi di Australia 1 tahun. Dan saya bersyukur Tuhan memberi kami berdua dokter-dokter yang baik, saudara, dan terus mengawasi. Dan saya lebih bersyukur kepada Tuhan bahwa dokternya disekolahkan tanpa saya ikut membayar biaya kuliahnya, semua free. Lalu tahun 2024 ini dokternya sudah pulang, lalu saya di perimetri lagi. Ternyata hasilnya semakin bersih. Kemudian ada satu lagi terapi dengan foto. 3 tahun sebelumnya alat itu belum ada, saudara, karena tidak pernah diputuskan untuk difoto. Jadi tahun 2024 ini difoto menurut dokter untuk melihat, konfirmasikan apakah yang perimetri itu betul dengan gambar fotonya. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, dari hasil foto itu 95% titik bukanya sudah ada. Berarti 95% saya masih bisa melihat dengan jelas figur dari Pak Pujo, figur dari Pak Gembala dan saudara-saudara semua. Itu gambarnya warna hijau, itu berarti sehat 95%. Yang 5% kuning, berarti itu agak-agak gitu ya. Saudara dan saya sangat bersyukur. Itu salah satu saja pergumulan hidup yang tidak mudah bagi saya. Dan karena saya diminta untuk memberi renungan, maka yang lain-lain tidak saya sampaikan, saudara ya. Jadi kita isi dengan renungan, tetapi saya share dengan pengalaman nyata dalam hidup ini. Dan saudara pasti juga memahami kenapa Tuhan berfirman, berkata-kata kepada saya seperti tadi. Karena terus terang saya berpikir titik bukanya begitu banyak dan sebagainya, lalu yang lain-lain, maka itu bisa mengurangi sukacita saya. Dan saudara, kita juga manusia biasa. Dan saya tidak malu karena ini merupakan komunitas. Saya sudah mengajar di komunitas harus terbuka, harus menyampaikan apa adanya. Dan saya ingin saudara juga bisa mendengar bahwa seorang pendeta masih bisa diberi firman seperti tadi. Ya, dan saya terkejut waktu itu. Lalu saya tanya, dengan cara yang bagaimana Tuhan, supaya saya bisa punya sikap iman yang penuh pengharapan lagi, supaya saya punya sikap iman seorang anak yang penuh sukacita dan selalu membayangkan atau mengimani hal-hal indah, masa depan indah yang terbentang di hadapan saya untuk seterusnya. Jadi tidak lagi melihat masa lalu yang tidak mudah lagi. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia memberi kepada saya beberapa hal yang ingin saya share pada malam ini. Jadi saya tidak khotbah, saya tidak melakukan sesuatu, tetapi ini share pengalaman dari Tuhan. Jadi ayat-ayat yang saya sampaikan itu pengalaman. Jadi tidak teoritis, tetapi saya sudah mengalaminya. Dan ternyata renungan hari ini, saudara,
dengan pelayanan saya di Klaten. Saudara, dalam arti saya mempersiapkannya itu tidak tengok-tengok catatan khotbah yang lama, tetapi langsung merenung lalu Tuhan beri sebagai jawaban tadi. Itu sudah saya simpan sekian lama. Lalu ini karena saya merupakan orang baru di tempat ini, saya yakin tidak salah kalau saya menyampaikan pengalaman ini. Dan satu pujian penyembahan kepada Tuhan dari hati saya karena Tuhan mencintai kita semua. Amen. Termasuk mencintai pendeta yang kurang iman ini. Ya, puji Tuhan. Pelayanan di PD Merapi 1 Desember 23, waktu itu saya menyampaikan tentang doa adalah sebuah hubungan atau relasi dengan Tuhan yang hidup. Lalu yang kedua, mendengar, kita diberi kemampuan mendengar dari Tuhan, sehingga doa kita tidak selalu bunyinya minta, saudara, ya, ngomong banyak kepada Tuhan, tetapi ada baiknya kalau doa itu semakin ada waktu untuk mendengar Tuhan. Karena berdasarkan mendengar Tuhan itu, bobot doa kita akan semakin profetik, akan semakin sesuai dengan kebutuhan. Itu pelayanan saya yang pertama. Lalu pelayanan yang kedua di Permata 12 Januari 2024 tentang Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dan pada waktu itu saya bawa alat peraga, tetapi kurang besar sehingga saya tidak membayangkan waktu itu posisi duduknya antipastori itu memegang, sehingga saya agak mikir juga waktu itu, wah ini yang di belakang apa bisa ikuti. Tetapi itu yang saya sampaikan tentang identifikasi kita dengan Kristus, dan itu menjadi wawasan Kristen yang mendunia. Cara pandang, sudut pandang, cakrawala sebagai orang Kristen, kita punya wawasan yang alkitab, kita punya wawasan yang dari atas, pikiran yang di atas. Itu sehingga kita tidak terlalu goyah menghadapi kondisi di sekitar kita, karena wawasan kita wawasan kerajaan Allah. Dan itulah sebabnya juga awal-awalnya bulan Oktober saya tadi, dan apa yang saya sampaikan di Permata 12 Januari itu termasuk bagian yang mengangkat saya, sehingga saya tetap bisa dengan pertolongan Tuhan punya sudut pandang yang tidak buruk, punya wawasan yang tetap mewakili apa yang Tuhan rencanakan bagi saya, dan saya tidak ngomel atau klaim kepada Tuhan, tetapi justru secara bertahap firman yang tadi saya angkat, lalu saya minta bagaimana Tuhan caranya, lalu sedikit demi sedikit Tuhan memberikan itu kepada saya. Itu saudara. Nah, pernyataan dari Tuhan hari ini ada di surat Filipi pasal yang keempat. Ada beberapa ayat di surat Filipi, saudara-saudara. Yang pertama pasal 4 ayat 1. Dan saudara tetap buka surat Filipi karena nanti ada beberapa pasal lain yang kita baca. Yang pertama Filipi 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai
Saudara, ketika saya bertanya bagaimana Tuhan caranya, Tuhan menjawab pertama dengan ayat ini, saudara. Dan saya membandingkan dengan terjemahan yang lain yang asli Alkitabiah, tidak berubah, tetapi justru memperlengkapi. Saya bacakan yang saya dapat terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia. Karena itu diganti atau ditulis jadi, gitu ya. Jadi saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku dengan cara ini, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Itu ada kalimat lain yang sederajat, jadilah tetap diteguhkan untuk berdiri dengan kokoh. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Ternyata ini jawaban Tuhan. Tuhan bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Ternyata Filipi 4 ayat 1 itu ada kalimat yang memang tidak ditulis di dalam terjemahan LAI, tetapi Tuhan beri kesempatan kepada saya untuk melihat perbandingan itu. Dan saya sungguh-sungguh dikuatkan, saudara, karena ada satu bagian kalimat yang menjawab saya secara berbalasan. Saya minta bagaimana caranya, Tuhan? Tuhan jawab, dengan cara ini, berdirilah kuda seperti itu. Wow, Tuhan kita sangat komunikatif, sangat mengerti. Lalu pernyataan Tuhan yang kedua, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, atau ada terjemahan selipat, mengambil sikap ini. Menaruh pikiran dan perasaan itu menjadi sikap. Ya. Mengambil sikap ini yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pernyataan Tuhan yang ketiga, Filipi 4 ayat 1a. Akhirnya, dalam kurung ada terjemahan perbandingan, mulai sekarang, saudara-saudaraku, bersukacita dalam Tuhan. Bukan saja Tuhan memberi kepada saya bagaimana caranya, tetapi waktunya juga mulai sekarang. Saya sungguh-sungguh bersyukur, kagum, terharu, dan begitu merasakan Tuhan begitu teliti memperhatikan hal ini. Bukan saja memberi petunjuk caranya, tetapi kapan mulainya. Yang ketiga, dan yang keempat, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah, di depannya sebetulnya ada kata dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saya sudah mulai melakukan cara Tuhan, lalu mulai waktu yang sesuai dengan kairos Tuhan, maka Tuhan juga melengkapi saya akan dapat damai sejahtera Allah yang melampaui, memelihara hati dan pikiran saya, memelihara sikap saya. Karena awalnya sikap saya kurang etis di hadapan Tuhan, saudara ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang perlu saya pikir? Ternyata sudah ada di Alkitab, saudara. Ya, yang benar, yang mulia, dan seterusnya. Kenapa, saudara ya? Dan Tuhan menunjukkan yang benar itu apa, yang apa. Kalau waktu mengizinkan, nanti sampai di sana. Tetapi kalau tidak, saya sudah proses ini untuk bisa dikirim melalui WA. Hari ini nanti saya WA ke Pak Pokon ya, nah, bisa di-share sehingga saudara bisa mengikuti, karena ada bahan bagi saudara untuk merenungkan secara pribadi. Yang keenam, ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa kata-kata itu ada terjemahan yang melengkapi dengan akhiran pun. Jadi itu penekanan, tidak membatasi apa yang dimaksud dengan apa itu isinya harus bagaimana. Jadi saya baca yang perbandingan terjemahan adalah sebagai berikut. Dan apapun yang telah kamu pelajari, dan apapun yang telah kamu terima, dan apapun yang telah kamu dengar, dan apapun yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apapun. Saudara, jadi Tuhan tidak pilih-pilih. Yang aku senang ya itu. Kondisi kita, mana yang Tuhan senang itu yang tolong. Tetapi yang dia senang ya itu urusan. Apapun. Berarti apa saja yang kita dengar, ya, yang bisa merusak pikiran dan hati kita, yang bisa merusak sikap kita, itu Tuhan akan mendengar dan memproses untuk kebaikan kita. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Jadi bukan hanya diterima, tetapi lakukan. Bukan hanya disimpan, tetapi dikeluarkan. Gereja kita sudah memberi batasan atau arahan kepada ekspositori ya, Pak. Dan ini lakukanlah itu dalam arti keluarkan, eksposkan, ekspositori. Apapun pengalaman kita yang sudah dijawab oleh Tuhan, yang sudah diselesaikan oleh Tuhan, ekspos itu. Makanya saya tidak malu sebagai pendeta, kan kalimat yang saya dapat dari Tuhan lebih baik dan saya share ke saudara. Ya, lupa mungkin kalau sebagai senior masih dapat seperti ini. Tetapi apapun ini yang saya terima, saya ekspos. Lakukan itu artinya keluarkan. Pikiran-pikiran dari akal dari Tuhan yang sudah masuk dan melakukan sesuatu, mentransformasi hidup kita. Jangan disimpan sendiri, share. Lakukanlah, keluarkan. Wow. Sehingga kita kalau komunitas ini terus, nah kita semua melakukan seperti itu, saya yakin kita bahkan akan bertumbuh lebih cepat, akan ada akselerasi yang luar biasa. Karena saling itu kan meningkatkan. Saya tidak mau pakai istilah psikologi massa, saudara ya. Tetapi ungkapan Tuhan, masa Tuhan itu nular. Apa nularnya? Kalau kita ekspos.
Amin. Amen. Yang ketujuh, yang terakhir, pernyataan Tuhan ya. Renungannya masih 5 menit lagi. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ini terjemahan Perdana mengatakan perhatian kalian terhadap aku dibaharui. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagi. Saudara, kalau kita lakukan hal-hal tadi, maka itu akan membuat perhatian kita kepada sesama kita yang barangkali sudah agak kendor, barangkali banyak kondisi yang membuat kita menjadi bahasa itulah dan sebagainya. Maka kalau tadi kita lakukan pikiran, perasaan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas pikiran Tuhan, maka perhatian kita satu sama lain akan dibaharui. Perhatian kita kepada satu sama lain akan ditingkatkan. Konflik-konflik yang terjadi, saudara, yang mungkin mempunyai dampak yang nyata sudah kita rasakan, merendahkan atau meretakkan persekutuan kita, maka perhatian kita untuk saling mengasihi, untuk saling membagi apa yang Tuhan sudah lakukan itu diperbarui. Kita akan duduk lagi dengan mutu yang lebih sempurna. Konflik-konflik diselesaikan, lalu terjadi terobosan-terobosan, breakthrough, sehingga semua benteng-benteng yang ditanam oleh iblis untuk menyerang kita patah. Amen. Dan kita menjadi guyup, menjadi komunitas lagi. Saya mendapatkan satu istilah baru di saudara. Ini baru bagi saya, tidak tahu bagi yang lain. Ternyata koinonia itu ada salah satu pendeta senior di Amerika yang mendapatkan hikmat dari Tuhan. Koinonia itu bisa diilustrasikan di samping pengertian-pengertian yang lain, saudara. Bisa diartikan seperti saudara kembar, orang yang kembar siam. Kembar siam itu kan satu badan, dua kepala itu ya. Jadi koinonia yang betul-betul sudah diperbaharui oleh Tuhan membuat kita seperti saudara kembar siam. Kalau satu mati, ya yang lainnya mati. Kalau yang satu hidup, yang lainnya hidup. Jadi kita saling membangun, kita saling membarui, kita saling menghidupkan, dan itu diperbarui oleh Tuhan. Wow! Sehingga kita akan mendapat pengalaman-pengalaman surga yang baru, yang belum pernah sebelumnya. Dan itu akan membuat kita bergairah untuk selalu memikirkan kerajaan surga, untuk memikirkan pengalaman-pengalaman surga. Sudah lakukan di awal-awal, lalu tidak menginjak bumi, tetapi baik ke atas maupun ke bawah, semua diperbarui. Sehingga betul-betul terjadi, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu terjadi. Wow, saya rindu itu. Saya yakin saudara semua rindu. Amin. Amin. Ya, ini sepertiga dari yang saya tulis saudara. Tapi saya tidak memperpanjang, langsung kepada kesimpulan saudara ya.
cara ini yang perlu dengan cara ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini caranya. Nah, saudara-saudara, dengan cara ini artinya menunjukkan suatu penerapan nyata dalam kehidupan, bukan hanya suatu teori atau doktrinal saja. Saya mau memberi ilustrasi sederhana. 25 tahun sampai 20 tahun yang lalu, saya dipercaya oleh Sinode untuk menjadi wakil atau utusan Sinode di Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana. Ada 2 orang, saya dengan Pak Tekno Susatyo. Saya terpilih menjadi sekretaris pembina, lalu Bapak Tekno sebagai bendahara pengurus. Jadi puji Tuhan, Sinode kita punya posisi yang cukup diperhitungkan, baik di pembina maupun di pengurus. Sekretaris dan bendahara itu akan masuk pengurus harian. Nah, saudara, pada waktu itu kami sedang menata peningkatan UKSD dari titik university menjadi research university. Teaching university itu artinya mengajar aja. Sehingga ada banyak lulusan perguruan tinggi itu kalau sudah masuk di alam nyata, itu ilmunya banyak yang tidak muncul. Karena apa? Banyak ilmuwan teorinya saja. Sehingga ada program memang disertakan untuk bersaing dengan pendidikan secara universal agar tidak hanya teaching university tetapi menjadi research university. Dan waktu itu kami menugaskan semua dosen untuk bisa menyerahkan penelitian mereka per waktu yang ditetapkan sekali. Sehingga dosen-dosen tidak hanya pasif mengajar saja, tetapi nantinya melalui penelitian itu maka akan didapatkan penemuan-penemuan baru yang real dan bisa diterapkan oleh mahasiswanya. Dan sekarang saya yakin sudah makin research university-nya sudah semakin mengenal berdampak. Karena ketika kami berdua ujian saudara untuk master, kami sama-sama ternyata ada tambahan satu tugas, yaitu membuat jurnal. Mau lulus harus minimal 1 jurnal, yaitu penelitian. Mahasiswanya diutus begitu, dan saya yakin pasti dosennya juga lebih dari 1 kali ini. Sehingga itu firman Tuhan di gereja-gereja juga perlu bukan teaching saja, tetapi pengalaman. Saya punya karunia mengajar paling besar 95%, 99%. Penggunaan cuma 75%. Jadi bukan tipe gembala yang hebat. Tapi karunia pengajaran itu tidak akan menentukan dan mengubah jemaat kalau hanya selalu teaching, mengajar teori. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan juga memberi karunia yang lain kepada saya, yaitu karunia menasihati. Pengajaran barangkali doktrinnya diajarkan, apanya diajarkan. Tetapi kalau menasihati sudah lebih praktis. Pengajaran itu menyentuh pengalaman nyata dan diungkapkan, di-share kepada jemaat-jemaat yang bermasalah. Sehingga jemaat juga tidak hanya orang Kristen buku, tetapi orang Kristen
Kristen yang ada di medan pelayanan. Nah, itu saudara, sudah lewat 3 menit. Nah, saudara, saya memberi titik api, saudara, dan meneruskan renungan. Saudara nanti dapat itu, lalu bisa direnungkan masing-masing atau di-share, didiskusikan dalam kelompok. Tetapi saya memberi istilah titik api. Hari-hari ini saya punya kerinduan melayani WA dan sebagainya dengan judul afirmasi hari ini. Afirmasi itu sudah di bahasa Indonesia kan itu apa? Serap. Ya. Serap. Tapi saya itu merupakan kependekan dari A itu apa? Firman. A, aku, siap. Allah berfirman, aku siap. Ya, jadi bukan teoritis. Nah, saudara, kita ada hutan yang luas itu bisa terbakar habis. Saudara berpikir, apakah yang menghabiskan hutan itu api, kobaran api yang besar dan luas? No. Ternyata saya lihat ketika jalan-jalan di pulau-pulau tetangga kita yang banyak hutannya, itu dari titik api kecil, dari setir mobil, rokok, pinggirnya itu jauh. Ada daun-daun kering. Nah, jadi titik api kecil itu bisa membakar hutan yang besar. Nah, saya sudah mulai terapkan rencana itu bisa harian, tetapi belum bisa, tetapi mulai dengan sistematis seperti itu. Titik api. Nah, hari ini saya menyebutkan titik api, fokus kepada saudara. Dan dengan titik api ini saya berdoa agar itu akan meluas secara cepat, memenuhi hidup saudara, mengubah hidup saudara lebih dulu, lalu ketika di-share mulai mengubah yang lain. Amin. Amin. Yang pertama, saudara, perhatikan sejenak firman yang meneguhkan bagaimana kondisi pikiran hati Anda selama ini atau saat ini. Dan nanti gitu. Apa firman yang meneguhkan? Saya diteguhkan oleh firman tadi dan saya share. Yang kedua, cara-cara apa yang dapat Anda lakukan agar pikiran dan hati Anda penuh dengan iman, pengharapan dan kasih, dan selalu menjaganya. Nah, ini titik api. Jadi sudah sederhana satu apa, tapi di-share. Lalu 3, menurut saudara, apakah cara Abraham dan Sarah sangat merespon janji Tuhan, yaitu mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di pantai, sudah benar dan sesuai pikiran Tuhan. 75 tahun dia keluar dari lokasi, lalu umur 100 Ishak dan lahir. Jadi 25 tahun dia menunggu kelahiran Ishak. Cukup lama ya, dan itu bisa mengganggu pikiran. Saudara, melalui Hagar, Sarah menghasilkan Hagar supaya punya akhir Ismail. Dan betul, saudara, Ismail itu menjadi bangsa yang besar sampai hari ini. Kalau saudara baca Alkitab, anak juga 12. Wow. Lalu menemui bumi. Lalu melalui Sarah, Ismail umur 13 tahun, baru Ishak lahir. Jadi kakek 13 tahun. Lahirlah Ishak dan keturunannya. Nah, coba direnungkan, apakah yang dilakukan Abraham, cara dari Abraham dengan menerima Hagar itu benar dan sesuai pikiran Tuhan. Nah, hasilnya sama.
loh saudara. Ishak juga 12 hubungannya lebih besar. Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Sama Ismail dan Ishak. Direnungkan. Lalu menurut saudara bagaimana respon dan dampak pada Petrus ketika dia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Pada waktu ditanya, menurut kamu siapa aku? Petrus langsung jawab, terus lalu dipuji. Tapi itu adalah pewahyuan dari Bapa. Tidak lama kemudian Tuhan menyatakan akan menuju ke Yerusalem untuk mati di sana dan disalibkan. Petrus dengan tegas berani melarang, tidak akan terjadi. Lalu Tuhan marah. Disebutkan marah yang hebat, hebat, dan mengatakan, menyingkirlah engkau hai iblis. Wah. Kalau saudara melakukan sesuatu yang salah, lalu kembali saudara berkata, menyingkirlah engkau hai iblis. Seminggu masih bekerja, Nah, pertanyaannya adalah, menurut saudara, kesimpulan saudara ikut begitu dalam kaitannya dengan renungan. Baik, saya sudah selesai dan minta maaf sudah melanggar 15 menit, 45 menit. Saya siap detail. Tapi saya sudah menyampaikan, saudara belum semuanya, tetapi prinsip dan inti. Dan saya berdoa terlebih 15 menit ini untuk hari ini masih bisa dimaafkan. Karena saya sudah merenung, karena setiap kali saya melayani belakang selalu melakukan pelanggaran. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, kami berdoa untuk saudara supaya ini menjadi pengalaman hidup. Nah, saya mohon Bapak Gembala bisa menutup dengan doa. Bapak, kami bersyukur karena firman-Mu selalu mendewasakan kami, memberi pengertian yang baru sehingga kondisi kami boleh penuhi semakin bertambah-tambah pengertian kami terhadap firman-Mu semakin hari semakin bertumbuh. Tapi daripada itu dapat kiranya juga hati kami boleh dipengaruhi oleh firman yang kami mengerti, kemudian oleh kami, kondisi kami, tingkah laku kami, kelakuan kami boleh juga sungguh-sungguh diwarnai oleh firman. Kami tidak jalan sesuai dengan nilai-nilai duniawi, kami tidak jalan sesuai dengan nilai-nilai budaya, tetapi kami lebih banyak berjalan sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga yang kami peroleh dari firman-Mu, baik itu tertulis maupun lisan. Kami tahu bahwa Engkau hidup dan Engkau selalu berbicara kepada kami, akan tiap hari Engkau menyapa kami. Dan kami membuka hati kepadamu, membuka pikiran kepadamu. Sebab waktu Engkau merasa perlu untuk menegur, mungkin untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk meningkatkan pengetahuan kami. Biarlah kami terbuka untuk Roh-Nya yang Kudus boleh bekerja di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam benak kami, dalam kemauan kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh menuju kedewasaan, menyerupai Juru Selamat kami Yesus Kristus. Demikian Tuhan, apabila nanti Kau datang, kami didapati menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang bertumbuh, anak-anak Tuhan yang menjadi mempelai dewasa, mempelai yang memenuhi syarat untuk diperkenankan, bahkan dijodohkan, dinikahkan dengan mempelai pria. Terima kasih Tuhan perbicaraan-Mu, berkat nama-Mu, Bapak Paulus Santiago yang sudah menjadi sebuah berkat, berkati dalam
perjumpaannya dengan Engkau, pendalamannya bersama dengan Engkau di dalam pelayanan, di dalam ibadah pribadi, di dalam pertumbuhan rohaninya. Dia boleh terus melakukan hal-hal baru di dalam Tuhan. Berkati Ibu, berkati jemaat yang mereka pimpin Ibu, dan biarlah kiranya anugerah Tuhan berlimpah-limpah bersama baru ini. Anugerah Tuhan juga berlimpah bagi kami semua. Ya. Terima kasih, terpujilah namamu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Guru kami yang agung, menjadi patron kami. Di dalam nama yang kudus itu kami berdoa. Haleluya. Amin.